300 drone Ukraina baru saja menyerbu Moskow. Pertahanan udara tak tertembus milik Putin telah jebol, membuat para elit di ibu kota panik saat bandara ditutup dan puing-puing berjatuhan dari langit. Namun kerusakannya jauh melampaui ibu kota. Gubernur Bryansk menyebut gelombang serangan Ukraina terbaru sebagai serangan paling dahsyat sepanjang perang ini. Mengakui bahwa Rusia kehabisan sumber daya untuk melindungi perbatasannya sendiri. Bagian terburuk dari semua ini bagi Rusia adalah serangan Ukraina akan semakin meningkat. Begini, 3 hari yang lalu pada konferensi keamanan Munich, Jerman dan Ukraina mengumumkan sesuatu yang signifikan, sebuah usaha patungan yang sudah memproduksi drone untuk militer Ukraina. Dan bagian terbaiknya, selama pengumuman itu, Zelensky benar-benar menerima pengiriman pertama di atas panggung. Tujuan Ukraina sangat ambisius. Mereka ingin memiliki lebih dari 10 pabrik seperti ini di seluruh Eropa pada akhir tahun. Semuanya memproduksi drone. Semuanya mendukung kemampuan serangan Ukraina. Artinya, kemampuan Ukraina menyerang Rusia akan terus meningkat setiap bulan pabrik demi pabrik. Orang Rusia sendiri tidak menyambut hal ini dengan baik. Ini salah satu acara propaganda paling populer di Rusia yang menanggapi berita bahwa mereka kini menghadapi drone buatan Jerman. Dengarkan baik-baik. Dan dengan bangga dan penuh sukacita, mereka menunjukkan bagaimana drone Jerman yang diproduksi di pabrik-pabrik Jerman akan membunuh orang Rusia. Bukan hanya itu, bahkan sampai mendapat tepuk tangan. Pistorius sangat senang dengan hal ini. Drone-drone yang akan membawa kematian bagi penduduk Rusia yang damai akan membawa tidak hanya bendera Ukraina, tetapi juga bendera Jerman dan bendera Jerman sebagai simbol pengabdian Wehrmacht Jerman terhadap gagasan menghancurkan bangsa Slavia. Sekarang namanya sudah berbeda, Wehrmacht ini. Apakah memang ada yang berubah? Ada sesuatu yang berubah. Sebenarnya, Penghinaan itu jelas. 3 tahun dalam perang yang seharusnya dimenangkan Rusia dalam 3 hari. Dan sekarang mereka kembali menghadapi senjata Jerman. Tapi propaganda adalah hal yang berbeda. Mari kita lihat apa yang dilakukan drone ini. Kita mulai dari Moskow, karena jika ibu kota saja tidak aman, berarti seluruh Rusia tidak aman. Pada tanggal 15 Februari, Ukraina meluncurkan sekitar 200 drone ke Moskow. Lalu hanya 1 jam kemudian, mereka meluncurkan 100 lagi. 300 drone menargetkan ibu kota dalam satu operasi saja. Putin kini mengelilingi kota dengan pertahanan udara berlapis untuk melindungi istananya dan para elit. Namun, tiap sistem pertahanan udara punya kelemahan dan bisa kewalahan. Kirim cukup banyak drone dan pasti ada yang akan berhasil menembus. Itulah yang benar-benar terjadi. Menurut wali kota Moskow, semua drone berhasil dihancurkan. Kerusakan yang terlihat di klip tadi hanya akibat puing-puing jatuh. Mari kita anggap sejenak bahwa itu benar. Mungkin Rusia berhasil menembak jatuh semua drone Ukraina di Moskow. Bahkan pada titik itu, para elit Rusia tetap saja menderita. Alasannya sederhana. Setiap kali drone terlihat di dekat Moskow, bandara-bandara ditutup, kadang-kadang selama berjam-jam, lalu penerbangan dibatalkan dan jadwal pun terganggu. Inilah saat para elit mulai menyadari, mereka sadar bahwa perang yang mereka kira terjadi di tempat lain, kini memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Para elit yang coba dilindungi oleh Putin. Mereka mulai merasakan dampak perang, dan seiring kemampuan drone Ukraina berkembang, dampaknya akan makin terasa. Di sini, saya ingin menyoroti hal penting. Jika Moskow mulai tidak nyaman, wilayah perbatasan Rusia justru sangat menderita. Saya tidak tahu apakah itu kata yang tepat, tapi memang begitu kejadiannya. Karena setiap kali Rusia menyerang pembangkit listrik Ukraina, Ukraina membalas dan balasannya sangat keras. Pada tanggal 15 Februari di hari yang sama ketika 300 drone menuju Moskow, Ukraina juga menyerang Bryansk dengan apa yang disebut gubernurnya sebagai serangan paling kuat dan meluas sejak awal perang ini. Itu bukan propaganda Ukraina. Pernyataan itu langsung dari gubernur Rusia pilihan Putin, menunjukkan besarnya kerusakan, dan inilah yang membuatnya makin parah. Gubernur itu juga mengakui hal yang Putin tidak ingin orang ketahui. Produksi drone dan rudal Ukraina meningkat,
Sedangkan Rusia kini memiliki lebih sedikit sistem pertahanan udara dibanding awal perang. Mereka telah kehilangan sistem-sistem itu akibat serangan Ukraina, dan tentu saja juga karena keausan yang terus-menerus. Minggu ini, unit operasi Alfa Ukraina menyatakan pada 2025 mereka berhasil mengurangi setengah sistem pertahanan udara pansir Rusia lewat serangan jarak jauh. Sekarang, ini sudah sangat menghancurkan dalam hal melindungi wilayah udara Rusia, tapi ini juga sangat merugikan bagi rekening Bank Putin. Itu karena setiap sistem pansir bernilai sekitar 15 hingga 20 juta dolar dan dianggap sebagai elemen kunci dari pertahanan udara Rusia. Itu berarti total nilai kerusakan yang dihancurkan oleh unit Alfa adalah sekitar 4 miliar dolar hanya dalam 1 tahun. Itu baru nilai kerusakan yang terjadi pada pertahanan udara. Sekarang bayangkan perhitungan nilai kerusakan yang bisa dilakukan Ukraina. Karena tidak ada pertahanan udara untuk melindungi kilang dan pelabuhan minyak Rusia. Itulah yang sedang terjadi. Dan inilah alasan mengapa gubernur di wilayah perbatasan seperti Belgorod, Bryansk, dan lainnya secara terbuka meminta Kremlin untuk menahan serangan mereka ke Kiev. Logika mereka sederhana. Setiap kali Putin menyerang Ukraina, Ukraina membalas dan Ukraina menyerang wilayah perbatasan. Dan karena Rusia tidak memiliki cukup pertahanan udara untuk melindungi rakyatnya sendiri, warganya yang menderita. Mereka membutuhkan listrik, mereka membutuhkan air, dan mereka membutuhkan semuanya untuk bertahan hidup di musim dingin. Tapi sejujurnya, Putin tidak peduli karena tujuannya bukan memastikan rakyat Rusia hidup dengan baik. Tujuannya adalah memastikan orang Ukraina tidak ada. Itu bukan saya yang melebih-lebihkan. Pesan itu langsung dari televisi pemerintah Rusia, mereka menyatakannya terbuka. Dengarkan ini. Saya selalu mengatakan itu. Saya selalu mengatakan ini. Mereka yang sebelumnya berbicara tentang Ukraina yang pro-Rusia, yang mengatakan bahwa perlu menggabungkan metode militer dan politik, sekarang mereka mengerti bahwa itu tidak berhasil dan semuanya tidak ada artinya. Ya, agar Rusia dapat mencapai tujuan politik dari perang ini, negara Ukraina harus benar-benar dihancurkan. Itu sudah dihancurkan? Benar-benar dibongkar. Semua kehidupan yang terorganisir di daerah itu harus lenyap. Dalam kerangka negara yang muncul di atas reruntuhan Uni Soviet. Dan semua kehidupan politik yang terorganisir di sana harus lenyap. Negara ini harus benar-benar lenyap sebagai kimera. Jangan berpikir bahwa kamu bisa begitu saja mengganti politisi di sana, atau kamu bisa memecat Zelensky dan Yermak, atau omong kosong semacam itu. Bukan, itu bukan intinya. Seharusnya tidak ada Ukraina atau ibu kotanya sama sekali. Ibu kota negara seperti Ukraina. Dengarkan mereka. Tujuannya bukan sekadar mengganti pemerintahan Ukraina atau merebut kembali Donetsk dan wilayah yang diklaim Putin sebagai bagian historis Rusia. Tujuannya menghancurkan Ukraina sebagai negara. Pola pikir ini membuat negosiasi gagal. Bagaimana rakyat Ukraina bisa bernegosiasi dengan pihak yang ingin mereka lenyap? Untungnya, Ukraina paham situasinya. Mereka sadar situasinya, sehingga mengubah strategi. Jika Putin tak mau bernegosiasi adil, Ukraina akan menargetkan hal yang penting baginya, yaitu rekening banknya. Baru pagi ini, Ukraina menyerang kilang minyak Elix di wilayah Krasnodar, Rusia. Ini salah satu kilang terbesar di Rusia Selatan dan fasilitas penting yang memasok bahan bakar untuk pasukan Rusia. Saya yakin kalian sudah tahu, tapi ketika sebuah kilang terbakar, kilang itu akan lebih sulit memasok bahan bakar ke pelanggannya. Lalu, di Crimea, Ukraina menyerang pangkalan udara kaca. Pangkalan udara ini juga digunakan Rusia untuk meluncurkan drone ke kota-kota Ukraina. Jadi menghancurkan fasilitas seperti ini yang meluncurkan drone itu bukan sekadar serangan, itu sebenarnya adalah tindakan membela diri. Dan logikanya sama. Ketika Ukraina menyerang infrastruktur energi Rusia, Anda lihat Rusia mendanai perang ini dengan menjual minyak ke luar negeri. Jika Ukraina menyerang kilang dan ladang minyak Rusia, mereka membantu tentaranya dan garis depan. Tekanan ini tak hanya melukai militer Rusia, tapi juga ekonominya. Seperti yang kami katakan, untuk menang perang dibutuhkan 3 hal. Uang, uang, uang. Putin sedang berjuang untuk mendapatkan semuanya, pendapatan menurun, sanksi semakin terasa, dan sekarang kilang-kilang minyaknya terbakar.
Bahkan warga Rusia biasa kini mulai terbuka membicarakan tekanan yang mereka rasakan, meski enggan mengakui penyebabnya. Dengarkan cuplikan berikut. Tapi kenapa? Bukankah itu hal yang buruk? Ya, semuanya semakin naik, inflasi, masalah, kesulitan. Kita harus memahami semua yang sedang terjadi. Akhir-akhir ini ramai di internet soal tagihan utilitas bakal 30.000, tapi menurut saya itu cuma lelucon untuk saat ini. Tidak jelas sama sekali dari mana mereka mendapatkan harga-harga ini. Ya, memang sudah naik cukup banyak, tapi seberapa banyak? Ya, saya tidak tahu persentasenya, tapi kalau dulu biaya pemanas 3, sekarang jadi 5. Siapa yang harus disalahkan? Pemerintah, tentu. Siapa lagi yang bertanggung jawab di sini? Pihak berwenang yang bertanggung jawab, pemerintah, presiden. Apakah Anda sudah melihat kenaikan biaya perumahan dan utilitas? Tentu saja kami sudah memperhatikan, kami membayarnya secara rutin. Kami memperhatikan dan sangat terkejut. Jadi sulit untuk mengatakan bagaimana orang-orang, terutama para pensiunan, bisa bertahan hidup. Meskipun negara kami adalah produsen dan negara terkemuka, kami mengekspor listrik kami sendiri. Namun Anda bisa melihat betapa kacaunya keadaan kami sekarang. Tapi saya berharap yang terbaik, tidak perlu putus asa, semuanya akan baik-baik saja. Sudahkah Anda melihat kenaikan harga perumahan dan utilitas? Siapa yang tidak memperhatikan? Hanya orang buta? Dan apakah harganya naik banyak, sangat banyak? Korupsi, korupsi, dan korupsi, lagi sekali lagi. Korupsi. Negara kami dikenal karena orang-orang bodoh dan jalanan buruk. Orang-orang bodoh